Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Sabtu, 12 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai dengan 56. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi, dan menceritakan kepada mereka, apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang, dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi, sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, ketakutan terhadap karya-karya Yesus merupakan ketakutan terhadap eksistensi kepopuleran beberapa kelompok orang Yahudi. Ada dua hal yang menekan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yaitu tekanan Romawi yang menjajah dan mukjizat Yesus yang dikenal banyak orang. Ketakutan itu mendorong orang untuk lupa akan kebaikan. Begitu juga kita, kalau kita tersaingi orang, maka ada dorongan yang cenderung untuk mencela orang itu. Kecenderungan itu sungguh salah, karena membutakan kita pada kebenaran. Ada orang yang membantu orang yang menderita, tetapi kita menyakitinya. Apakah itu benar? Tentu tidak. Setiap kali kita membenci orang baik, berarti kita menjauhkan diri dari kebaikan dan kebenaran, kita juga menjauhkan diri dari Tuhan. Berarti juga membenci Tuhan. Maka, kita perlu bertobat dan tidak menuruti kecenderungan tersebut. Akuilah Yesus sebagai penyelamat karena Yesus selalu memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.